anak berusia 13 tahun ke bawah. Jadi itu dia, pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Hai YouTubers, ketemu lagi dengan saya, channel Eddie Hall. Perubahan penting akan berlaku di YouTube. Anda harus mengambil tindakan. Itulah judul email yang disebarkan YouTube Creators kepada para content creators seperti kita ini guys. Mulai sekarang semua kreator diwajibkan untuk melaporkan atau untuk memberitahukan apakah kontennya dibuat untuk anak-anak atau tidak. Permasalahannya banyak dari kita yang masih belum mengerti yang dikategorikan anak-anak itu seperti apa. Itu klasifikasinya seperti apa, usianya berapa. Nah, rupanya sudah dijelaskan di dalam email itu guys. Saya bacakan kepada kita berapa usia anak yang dimaksud. Di Amerika Serikat, anak-anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia kurang dari 13 tahun. Namun ketentuan usia anak-anak bisa jadi lebih tinggi di negara lain. Jadi pertimbangkan faktor yang dijelaskan di atas sebagaimana wajarnya sesuai dengan definisi usia anak-anak dalam hukum yang berlaku di negara Anda, dan konsultasikanlah kepada penasihat hukum jika Anda memiliki pertanyaan lain. Jadi guys, sudah jelas di sini yang dimaksudkannya konten ini ditujukan untuk anak-anak atau tidak adalah konten yang ditujukan untuk anak-anak berusia 13 tahun ke bawah. Jadi itu dia, pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Lalu pertanyaan yang kedua, video-video yang seperti apa, konten-konten yang seperti apa yang termasuk di dalam konten yang ditujukan kepada anak-anak? Apa klasifikasinya, apa kategorinya, apa syarat-syaratnya, apa ciri-cirinya? Menurut panduan FTC tentang COPPA, video yang dianggap ditujukan buat anak-anak ketika pertama, video ditujukan untuk anak-anak sebagai penonton utama. Misalnya video untuk anak-anak prasekolah. Kedua, video ditujukan untuk anak-anak tetapi anak-anak sebagai penonton sekunder atau bukan penonton utama. Misalnya video kartun yang terutama ditujukan untuk anak-anak remaja tetapi juga menyasar anak-anak yang lebih muda. Maksudnya begini guys, kalau konten kita itu kita buat untuk konsumsi anak-anak, maka otomatis video itu dikategorikan sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak. Hal-hal yang menjadi pertimbangan, hal-hal yang menjadi perhatian kita, apakah channel kita atau video yang kita buat itu ditujukan kepada anak-anak atau bukan. Hal-hal yang mempengaruhinya adalah misalnya materinya atau materi pokoknya, apakah konten misalnya konten pendidikan untuk anak-anak prasekolah, apakah anak-anak merupakan target penonton utama yang diinginkan untuk menonton konten tersebut. Selanjutnya, apakah video itu berisi tentang karakter, selebritas atau mainan untuk anak-anak yang menarik minat anak-anak. Dan yang perlu diperhatikan lagi guys, apakah model yang terlibat dalam konten tersebut adalah anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun. Apakah bahasa dalam video tersebut ditujukan agar dipahami oleh anak-anak? Cara penyampaian mungkin seperti ketika guru TK mengajak anak kecil. Nah, jadi kalau model seperti itu dipastikan itu konten yang ditujukan untuk anak-anak. Apakah video tersebut berisi aktivitas yang menarik bagi anak-anak? Seperti bermain peran, lagu atau game, pendidikan anak. Atau video tersebut mungkin berisi tentang lagu anak-anak, cerita atau puisi untuk anak-anak. Jadi hal-hal yang seperti itu guys, yang perlu diperhatikan untuk mengkategorikan konten kita itu dibuat untuk anak-anak atau tidak. Semua konten-konten yang akan menimbulkan minat anak-anak untuk menonton, maka itu pasti dikategorikan sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak. Anak-anak yang mana? Anak-anak yang berusia 13 tahun ke bawah, standar Amerika.
Untuk lebih gamblangnya di sini sebenarnya sudah dijelaskan juga. Sebagai kreator, Andalah yang paling mengetahui konten Anda sendiri. Jika Anda menargetkan pada penonton anak-anak, kemungkinan video Anda dibuat untuk anak-anak. Jika tidak yakin tentang penonton Anda, lihat apa yang ditonjolkan dalam video Anda. Apakah toko, aktivitas, game, lagu, atau cerita yang menarik bagi anak-anak? Jika demikian, video Anda mungkin ditargetkan untuk anak-anak. Tapi perlu juga diperhatikan guys, seorang anak muncul dalam suatu video tidak selalu berarti bahwa video tersebut dibuat untuk anak-anak. Lihat targetnya, video tersebut dibuat untuk konsumsi anak-anak atau untuk konsumsi orang dewasa. Walaupun di dalam itu mungkin anak-anak yang terlibat. Jadi tidak selamanya kalau dalam konten ada anak-anak berarti itu otomatis video yang ditujukan untuk anak-anak. Tidak. Jadi sekali lagi, lihat siapa target penontonnya. Tujuan pembuatan konten tersebut ditujukan kepada siapa. Lihat bahasa penyampaiannya. Lihat materi pokok videonya. Dan lain-lain. Ketika channel atau video kita tentukan sebagai video atau channel yang dibuat untuk anak-anak, maka dampaknya adalah yang pertama, tidak akan ada lagi iklan yang dipersonalisasi. Kedua, tidak ada lagi fitur komentar. Selanjutnya, tidak ada fitur langganan channel. Tidak ada watermark branding channel. Tidak ada tombol donasi. Tidak ada kartu info atau layar akhir yang sebenarnya ini sangat membantu untuk mempromosikan konten kita guys. Tidak ada live chat. Tidak ada pemutaran di mini player. Tidak bisa lagi disimpan di playlist, dan tidak ada fitur galeri merchandise YouTube. Jadi itu guys yang akan mempengaruhi ketika konten kita atau channel kita tetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Lalu apa konsekuensinya ketika kita tidak menetapkan channel atau konten kita dibuat untuk anak-anak atau tidak guys? Jika Anda tidak menetapkan konten Anda secara akurat, Anda dapat menghadapi masalah kepatuhan dengan FTC atau otoritas lainnya, dan kami dapat mengambil tindakan pada akun YouTube Anda. Jadi konsekuensinya sangat luar biasa. Mulai dari sekarang, tentukanlah channel Anda atau konten Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak, karena itu sangat penting dan ada konsekuensinya ketika kita tidak melakukan itu. Demikian guys yang kami ketahui tentang konten yang ditujukan untuk anak-anak atau tidak. Ini merupakan peraturan yang baru dari YouTube. Semoga dapat membantu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui. See you.